Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama Pak Angga. Apa kabar kalian? Pasti sehat, kuat, dan luar biasa. Puji Tuhan. Dan jangan lupa tertawa, tersenyum. Baik, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan juga manusia. Adapun kita belajar tentang materi hari ini adalah nantinya kita bisa bersyukur kepada Allah, kepada Bapa yang telah menciptakan alam semesta ini untuk kebahagiaan manusia. Berikutnya adalah makanya nanti kita bisa memelihara dan melestarikan alam di sekitar kita. Nah, coba kita lihat, ada alam yang indah bukan di sekitar kita? Mungkin di sekitar kalian masih ada hutan yang luas. Lalu pernah melihat gunung yang tinggi? Lalu ada pantai yang indah, pasti pernah ke pantai kan? Pantai yang indah, lalu ada binatang dan pohon-pohon yang begitu rindang. Dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Baik, di awal pengantar ini marilah kita awali seluruh kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau ciptakan bagi kami langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga menciptakan kami manusia. Berkatilah kami agar mampu memelihara ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kalian melihat di gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus sebagai Raja semesta alam. Dialah yang menciptakan segalanya. Nah, mari kita bernyanyi bersama lagu karya Alam Raya karya Bapa. Nyanyi bersama-sama ya. Karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta karya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya, membebaskan kita, tanpa kita, namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Hosana pada Allah Bapa. Ya, kalian ulangi lagi ya lagunya. Berikutnya mari kita amati gambar dari kedua gambar berikut ini. Ada gambar pemandangan yang indah yang di atas, dan kalian yang melihat di bawahnya adalah gambar pemandangan yang sudah dirusak atau dipenuhi dengan sampah. Mengapa ada alam yang indah? Kira-kira apa? Mengapa juga ada alam yang rusak? Tadi kan ada dua, ada yang indah, ada yang rusak. Terus kira-kira kenapa terjadi demikian? Pertanyaan lebih lanjut lagi, kira-kira nih siapa yang merusak alam ciptaan Tuhan? Oh, ini angkat tangan. Kan dia angkat tangan karena mau bertanya. Kita lihat, sebenarnya kita akan senang ketika kita berada di alam yang indah ini. Gimana kalau kalian lihat pemandangan seperti ini? Senang kan pasti? Iya, ini di Gunung Bromo, Jawa Timur.
sungai yang bersih. Tempat kalian pasti juga ada kan sungai yang masih bersih. Harapannya Pak Angga juga seperti itu. Dan juga laut yang luas di mana di dalamnya masih ada kekayaan bahari yang begitu indah. Pernah melihat pemandangan seperti ini? Oh, nanti kalau kalian ada kesempatan menyelam melihat pemandangan seperti ini ya. Berikutnya ada gunung yang tinggi menjulang, begitu indah, lalu hutan yang lebat, juga sawah yang hijau. Lihat sawah seperti itu ya, indah sekali. Dan juga tentunya ketika kita melihat itu, hati kita pasti kagum. Wow, begitu indah, begitu megah karya Tuhan. Nah, sikapnya kita harus bisa memelihara dan merawat alam ini, tentunya seperti itu. Ya, pasti kalian kagum tadi melihat, indah sekali ternyata ciptaan Allah, dan kita harus bisa memelihara dan juga merawatnya. Pertanyaan lebih lanjut. Lalu, kira-kira apa akibatnya jika tidak dirawat dan juga dipelihara? Ada yang menjawab rusak pasti. Ya, pasti akan rusak alamnya. Terus apa lagi? Bisa menimbulkan bencana, benar. Coba kita lihat bersama-sama. Benar. Tanah longsor akibat penebangan pohon yang sembarangan. Sedikit sekali pohon yang besar mengakibatkan tanah longsor. Bencana alam, benar yang disebutkan tadi. Lalu sungai yang kotor penuh sampah akhirnya. Lihatlah sungainya kotor sekali, banyak sampah, dan itu pasti ulah manusia. Tidak mungkin hewan seperti itu. Lihat, plastik-plastik dibuang berserakan. Air laut yang juga penuh sampah. Tidak mungkin ikan beli di Indomaret atau beli di mana seperti itu kan. Pasti juga ulah manusia membuang sampah sembarangan. Tentunya akhirnya kita akan bersedih ketika melihat semuanya itu. Hutannya sudah dibakar, sampah bertumpukan. Lihatlah, tidak ada tempat lagi untuk hewan dan juga kita nyaman untuk menikmati alam. Alam yang rusak akan menimbulkan banyak bencana dan penyakit, benar yang kalian sebutkan tadi. Kerusakan alam ini disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, semua alam ciptaan Allah yang diberikan untuk kita, sehingga kita wajib bersyukur dan melestarikan alam ciptaan ini. Alam yang indah, mari kita syukuri, kita lestarikan. Baik, setelah kita tahu bahwa alam dengan keindahannya akan rusak ketika manusia tidak bisa memelihara dan melestarikannya. Dan sekarang coba kita akan melihat bacaan dari kitab suci tentang bagaimana Allah menciptakan alam yang begitu indah. Silakan dibuka kitab sucinya dari kitab Kejadian bab 1 sampai bab 2 yang akan diringkas menjadi cerita yang singkat tentang Allah menciptakan dunia dan manusia. Jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Berikutnya kita lihat bacaannya. Pada mulanya firman adalah Allah. Allah berfirman, dan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Ingat, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Yang kedua, hari kedua bahwa Tuhan menciptakan cakrawala. Dan apa yang terjadi pada hari ketiga? Ya benar, Tuhan menciptakan darat, laut, dan juga tumbuhan pada hari yang ketiga. Hari yang keempat? Hari yang keempat bahwa Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan juga bintang, benda-benda yang ada di langit. Itu hari yang keempat. Dan berikutnya hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang yang ada di air, binatang yang ada di udara, ikan di laut, burung-burung di udara. Itulah hari yang kelima. Dan yang hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat, hewan yang melata, hewan yang berkaki empat. Disitulah hari keenam Tuhan menciptakan binatang di darat.
Dan di hari yang ke-6 itu pula Tuhan menciptakan kita manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat dan kemudian Tuhan membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia. Dan Allah menjadikan manusia itu makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu diberi nama Adam dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Itulah Allah menciptakan dari hari yang pertama hingga hari yang ke-6. Lalu yang terjadi pada hari yang ke-7, Tuhan memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Tuhan istirahat pada hari yang ke-7. Makanya sekarang ini kadang hari 7 kita muliakan pada hari Minggu untuk Tuhan. Disitulah kita mengimani bahwa pada hari itu juga Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, dan kita menghormatinya dengan tiap hari Minggu datang ke gereja. Akhirnya Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Baik, kita coba lihat bersama-sama apa saja yang diciptakan Tuhan tadi. Manusia jelas, terakhir ada hewan yang di darat, di air, yang di udara, lalu juga benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Berapa hari Tuhan menciptakan dunia dan isinya? Ya, 6 hari Tuhan menciptakan semuanya, di mana hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Siapa ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Ya, Pak Angga, kalian, dan semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena disitulah wajah Allah terpanjang. Kamu senyum, disitulah wajah Allah ada. Berikutnya, untuk siapakah ciptaan Tuhan itu? Tuhan menciptakan segala ciptaannya untuk manusia, untuk dipelihara, diolah, dan dilestarikan. Bukan untuk dirusak segala macam, untuk kita. Baik banget kan Tuhan Allah? Berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap semua ciptaan Tuhan? Pak Angga sudah singgung tadi, sikap kita adalah memelihara, menjaganya, juga melestarikannya, ya tidak punah. Bagaimana cara memelihara ciptaan Tuhan? 1, tidak buang sampah sembarangan, menanam pohon pintar, menyiram bunga bagus, tidak membuang sampah di sungai, pintar semua anak-anaknya Pak Angga. Baik, itulah cara-cara memelihara ciptaan Tuhan. Nah, gimana? Senang kan kalau lihat seperti ini? Bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu untuk manusia, agar manusia bisa hidup senang, bahagia, sejahtera, damai juga ketika kita hidup di bumi ini. Tuhan sangat baik kepada kita. Dan Tuhan menginginkan manusia untuk memelihara dan menjaga semua ciptaannya. Tuh, Tuhan menginginkan manusia untuk memelihara dan menjaga semua ciptaannya. Mari kita renungkan bagaimana cara kita memelihara dan melestarikan alam. Dan kita dapat menanam pohon, penghijauan, membuang sampah pada tempatnya. Kita renungkan itu yang bisa kita lakukan. Dan berikutnya kita tanyakan pada diri kita, sudahkah aku memelihara alam lingkungan? Apakah sudah? Ya, kalau belum, mari kita mencoba untuk merawat lingkungan kita. Baik, kita akan melihat di situ ada rangkuman. Yang pertama adalah Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya selama 6 hari. Kemudian hari pertama Tuhan menciptakan bintang terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala pintar. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan segala yang ada di daratan, ya. Yang keempat, hari keempat Tuhan menciptakan bintang, matahari, bulan, dan juga bintang. Hari yang kelima Tuhan menciptakan hewan yang ada di darat, di udara, dan di laut. Hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia, dan hari yang ketujuh Tuhan istirahat. Dan manusia diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini
dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menciptakan alam untuk kami. Berkatilah kami, semoga kami dapat merawat, memelihara, dan menjaga alam yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.